mangulung gula batu barasa gula batu ditukar di warung alun. Sabalum bimtek ulun bamula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulak ka pameran nukar gulalinya habis diganti kuaci. Salam pamulaan kurang rame, ulun ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semangat begitu ya, senang mendengarnya ya. Baik ya. Alhamdulillah buat pian itu sudah kawah hadir di sini dengan menempuh perjalanan yang kira-kira lumayan melelahkan. Jadi begitu datang sudah masuk ke dalam ruangan, belum sempat istirahat ya, langsung kita ke ruangan ini untuk mengikuti BIMTEK RBD. Nah, sebelumnya lu bertakun dulu, buat pian ini tahu kayak mengarani RBD itu? RBD apa RBD? RBD itu singkatan kan? Nah, itu singkatan dari apa? Di belakang ini ada tulisannya. Iya, revitalisasi bahasa daerah. Nah, amun kita tuh menggawi sesuatu itu harus tahu dulu revitalisasi itu apa, ya kan? Amun kita kada tahu ngalih. Nah, jadi nangaran revitalisasi itu upaya perbaikan pada satu kawasan untuk mengembalikan fungsinya. Jadi kita ini ibaratnya tuh hendak membaiki bahasa Banjar supaya tetap bertahan, supaya tetap ada, karena bahasa itu bisa hilang apabila kada digunakan. Nah, jadi hari ini ya ulun lawan buan itu diberi tugas untuk mengajarkan bagaimana praktek berpidato bahasa Banjar. Lawan ulun, bapak-bapak dan ibu-ibu itu ada waktu sekitar 4 jam belajar. Jadi ulun bagi 4 jam itu baik, kita lanjut, ada malaikat lalu tadi ya. Nah, 4 jam ini ulun bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, ulun akan mengajarkan buat pian, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda dan bunga selangkar ya. Dan mudahan juga salipinya kancang berataan. Ya, tahu lah buat pian bedanya salipi lagi pok. Bedanya di mana? Oh, kalau ipok itu biasanya digunakan bebinian, salipi itu lelakian. Nah, jadi bila tetap kancang itu artinya isinya banyak. Asal jangan isinya itu bun hutang. Ya. Jadi ulun membagi 4 jam nang lawan buat pian ini. Jadi ada 4 bagian yang ulun ajarkan pian. Yang pertama itu sebenarnya ulun mengajarkan pidato bahasa Banjar. Cuma pertama ulun ajarkan dulu bagaimana menanamkan karakter kita bahasa Banjar. Yang kedua itu mengenai bagaimana perbedaan yang mencolok dari bahasa Banjar dengan bahasa Indonesia. Karena pengalaman sebelumnya ya diajarkan bagaimana cara berpidato bahasa Banjar, faktanya berpidatonya bisa, tapi kosakata yang di dalamnya itu banyak bukan bahasa Indonesia. Bahasa Banjar itu dibandingkan lawan bahasa Indonesia itu jauh jumlah banyak kosakatanya. Kalau yang sebelumnya kan bahasa Banjar itu mungkin
ada berapa kosakata perbandingannya jauh sekali, sehingga bahasa Banjar itu kalau digunakan untuk bahasa ilmu pengetahuan itu tidak bisa karena lebih sedikit. Oleh karena itu ketika berpidato bahasa Banjar itu tidak bisa semuanya dijadikan topik dalam berbahasa Banjar, tidak bisa semuanya ya. Nah oleh karena itu nanti kalau berpidato bahasa Banjar usahakan itu untuk memilih kata yang paling Banjar dibandingkan dengan yang lain. Nah, ada teman saya seniman itu dia adalah orang yang ahli menari tapi tarian Banjar. Begitu beliau jadi juri, banyak yang protes, kenapa aja tarian ini bagus, kenapa jadi kalah? Oh, Sidin ini menilai tarian itu bukan dari ramenya aja, tapi khas Banjarnya itu di mana? Sama dengan pidato bahasa Banjar. Keunggulan dari pidato bahasa Banjar itu adalah banyaknya penggunaan bahasa Banjar yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Coba contohnya ya. Pian masihlah menggunakan partikel ya lo kok. Nah, ya lo kok. Nah, begitu ile. Kemudian kepede. Nah, ya kan? Nah, itu Pak, Anda itu kan tapi memakai lagi. Kenapa? Karena Anda sudah tidak begitu Banjar lagi. Kalau orang Banjar betul-betul itu masih memakai. Ketika misalnya Bapak Ibu ajarkan anak berpidato, partikel-partikel yang dalam bahasa Banjar itu tidak muncul, kan tapi Banjar karena. Jadi kalau misalnya mengajarkan, jangan misalnya ibu-ibu, tapi bisa saja Aceh, Andika, kawannya itu yang maksudnya ciri khas Banjar muncul karena tujuan kita itu merevitalisasi bahasa Banjar. Jadi bukan sekedar menguasai teknik berpidato, tapi kosakata yang digunakan dalam bahasa Banjar itu. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus menanamkan cinta bahasa Banjar dalam murid. Nah, yang pertama dulu kita lihat dari latar belakangnya. Di dunia ini ya, itu ya ada 6.000 bahasa di dunia itu ada 6.000 bahasa. Dari 6.000 bahasa itu penduduknya sekitar 6 miliar. Nah, 90% atau 300 bahasa itu adalah bahasa Hindi, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Inggris, itu bahasa mayoritas. Nah, bahasa 10% itu minoritas, terdiri dari 5.700 bahasa. Kalau di Indonesia ada 726 bahasa. Nah, bahasa Banjar ini termasuk nang seimprit tuh tadi. Kalau wawasannya bisa hilang. Nah, tugas ibu-ibu dan bapak-bapak di sini untuk merevitalisasi. Salah satunya dengan mengajarkan pidato bahasa Banjar. Salah satunya, salah lainnya masih ada lagi yang lain. Jadi bahasa Banjar ini diupayakan untuk direvitalisasi. Nah, faktanya dulu ya. Faktanya kita nih orang Banjar, kalau faktanya halaman berikutnya Ibu. Pemakaian bahasa Banjar ini, coba saya tanya ya, Anda nukar ayam nang begelepung itu apa ngarannya? Hah? Ayam? Ayam begelepung, nah, ayam Kentucky kah? Anda tahu Kentucky itu apa? Kentucky itu adalah salah satu kota di Amerika Serikat. Nah, maulah di mana? Di Banjar. Ngarannya kota di mana? Kota di Amerika. Kenapa jadi harus ayam Kentucky ngarannya? Kenapa ada gegudu ayam ngarannya? Kenapa? Ya kalau Kentucky itu ngaran negara di Amerika. Kenapa kita mesti ayam Kentucky ngarannya? Itu sudah artinya kita itu karitape lagi kebanjaran. Amun ayam begelepung ya gegudu ayam. Ya enggak? Nah, di Bapak ulun takunin nah, begilir paling ujung Bapak mana Bapak? Nah, orang Kota Baru, pian tahu lah artinya tampurung ulakan. Itu nah di layar tuh ada tulisannya yang pertama tampurung ulakan. Nah, kalau tahu? Oh, kan ada halaman 2 Ibu. Fakta pemakaian bahasa Banjar, Bu.
Ada lah, Bu. Ada lah. Ada. Kalau tampurung tahu ulakan tahu mau dipisah. Kamu digabung? Namun tampurung ulakan. Apa? Nah, ini 68 bagi 2 24, maka ada dengan tahunnya 34. Artinya bukan pianto kan tapi cinta julur bahasa Banjar kan tapi tango. Oh kalau beele. Nih ulun kisahin lah, ulun kisahin. Jadi ada laki bini. Laki bini ini berkelahi. Lalu bersarakan. Amba bersarakan masing-masing kawin ke lain. Amba masing-masing kawin ke lain. Ada bakat cipukan masing-masing sarak pulang. Amba itu bebulikan. Itu ngarannya tampurung ulakan. Artinya nangapa beulak di situ aja. Maka ada tahu itu ibu kuliahan dari orang Banjar nang tinggal di Malaysia. Jadi orang Banjar yang merantau ke Malaysia, yang ke Kuala Tungkal itu lebih Banjar daripada di sininya bilang. Nah, mungkin tahu lah bacina buta itu apa artinya? Bacina buta. Maka ada bukunya. Kurang besar. Sarang talak 3 teh. Kawin dulu. Kali kawin belum dasa. Yang mananya yang bacina buta? Penanya pendengar lain tuh kan jelas pang. Oleh jelaskan adalah, misalnya ini berdua tadi sarak tapi talak 3. Karena talak 3 kada boleh kawin lagi. Kecuali dikawinakan ke lain si bebini tadi. Ya kelak. Nah, bila si bebini tadi dikawinakan ke lain pura-pura, itu namanya bacina buta. Pura-pura Cina. Supaya kawa bebulikan lawan laki asal. Tapi kalau di film Hatiku Bukan Kualam ya, itu ada Roy Marten. Itu ternyata yang perempuannya tuh dikawinkan bacina buta oleh nang laki ke lain. Ternyata dia benar-benar cinta dengan yang bacina buta itu tadi. Itu film lah. Nah, kita ini kan ada berkisah indisiar. Nah, kalau lihun bepayan nang apa? Apa? Lihun bepayan itu artinya tersenyum walaupun hati luka. Misalnya buat pian hadir ke pernikahan mantan. Tersenyum tapi hati luka itu namanya lihun bepayan. Kita pura-purakan dikisahkan kawin aja nih. Buat pian itu cukup umur aja kira-kira ya Allah 17 tahun ke atas. Nah, lalu ada lagi urihin simpak. Simpak tahu lah simpak. Lain yang segitiga lain. Kumpal. Apa ngarannya? Itu yang di belakang bisa menyebut. Simpak itu bae yang kayak nambah tatakan tuh nah. Kumpal. Wah. Himpa atau bahasa Indonesianya apa? Rumpal Bu. Penyok. Simpak penyok. Kalau orang kadang pinyok ya. Ya. Nah, itu sama dengan lihun bepayer tadi, tersenyum walaupun sebenarnya tidak ingin tersenyum. Ya. Nah, pitua apa pitua?
Itu petuah. Papadahan itu petuah. Kalau pituah itu apa? Kalau misalnya nih kalimat itu ada, ikam jangan sampai aja menyambati orang tuh kalau pina ikam diulahnya aja. Hendak kamu lawan inya tuh apa berpituah ya? Itu pituah itu khas Banjar tuh. Orang yang berisi mantra, berpituah, bermantra. Pilanggur apa pilanggur? Pilanggur. Buto, pilanggur itu buto. Bujang tuha maksudnya. Berarti si Dini itu Banjarmasin. Ada jujur jawabannya. Pilanggur itu Bapak Ibu nang bunga selangkal lah. Pilanggur itu bila kita itu mengalami kejadian akibat melanggar pamalik. Misalnya tolah pian itu bernyanyi di dapur. Jadi tulisan pian jangan bernyanyi di dapur karena belaki tuha. Tak belaki tuha, nah disabut orang tuh karena pilanggur karena melanggar pemantang. Lain. Kecuali itu melanggar apa lalu dia bujang tuha berarti karena pilanggur. Pengertiannya itu melanggar pemantang. Iya. Mbah itu ini pemakaian bahasa ini faktanya dari beberapa kata ini sudah kemudian kada tapi kenal. Makanya pentingnya revitalisasi dari balai bahasa ini, ya. Karena faktanya begini. Kemudian fakta lain lagi banyak orang menggunakan bahasa asing. Coba lawan murid buat pian. Oke nak ya. Oke. Kamu nak kemana ya? Nak ke Banjar. Umpatan oke ya. Makanya ada pemulutan ukidih ya. Ya kan? Nah, kemudian hemon ya. Nah, lalu vulkanisir. Kenapa garang kada ditulis tambal ban aja? Menurut dia kenapa? Coba lihat nih. Kami sih jauh nih hotel. Open tuh buka. Kenapa garang kada usah open tuh nah maksud ibu? Lawang tuh nah, mun handak kada usah tulisannya dorong tapi tunjul. Bahasa Banjaran. Itu sebenarnya dipengaruhi oleh pemangku kebijakan. Apa tulisannya ini dorong? Ya misalnya bahasa Indonesia. Ini kan di Banjar ya, tunjul. Buatnya di mana kada mengerti tunjul, pasti mengerti. Selain itu bila orang asing datang, ini bahasa apa tunjul, bahasa Banjar orang kan mengenal. Ini open, ya kan? Nah apa kan dia tuh gunting rambut jadi barbershop? Bahannya pisang tuh ngarannya banana, bilanya di restoran tuh banana roll. Apa lalu harganya jadi larang. Mbak, pisang apa coklat keju itu di pinggir jalan 5.000. Ambil di hotel jadi 75.000. Ngarannya belain. Pisangnya sama ham. Pisang yang apa? Ini nurun. Tadi beliin kadek yang lah. Nah itu artinya apa? Tidak ada kebanggaan kalau kita tidak memakai. Oleh karena itu harus bangga. Ada juga bahasa Banjar, tanggal bahasa dicampur bahasa daerah. Gue tuh nungguin lo. Kok lama nggak congong? Kan bisa mantai. Wah, jadi bahasa Indonesia ada bahasa Banjar. Saya ulun yakin buat pian di rumah kira-kira kayak itu juga. Cok, ya bilakan banyo ya. Baik yang mulia. Jadi kada lagi inggih. Anak terpengaruh dengan lingkungan. Begitu viral kata-kata ini lalu diikuti ya. Dan ada pula ya ulun banyak bisi mahasiswa itu kada muncul lagi nang partikel-partikel khas dari bahasa Banjar itu kayak iya lho kok, iya teh
Ileh. Iya ay. Itu tidak muncul. Kenapa? Model supan. Padahal bahasa itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, ya. Tapi kalau misalnya kita memakai sering, itu akan bertahan bahasa itu. Nah, jadi kita harus menanamkan dulu bahasa itu kepada murid supaya mereka itu cinta. Bagaimana cinta itu kita ajari mereka, ya. Kenapa bahasa Banjar itu perlu dipertahankan? Karena bahasa Banjar ini memiliki budaya yang memiliki nilai-nilai yang perlu diwariskan kepada generasi muda. Salah satu budaya bahasa Banjar itu apa? Cicupatian. Pernah lah mendengar artian cicupatian? Cicupatian itu kalau bahasa Indonesianya itu sama dengan teka-teki. Termasuk juga di dalamnya mahalabio. Ulun tunjuk saikong untuk menjawab. Nang di muka ini Bapak dari mana Bapak? Pian. Oh, dari Tanah Bungkul. Baik, ulun bercicipatian dan pian lah. Pian jawab apa jawabannya? Kayak apa caranya maulah hintalo jadi nanas. Kayak apa caranya mau olahin talo jadi nanas? Ada dapat cong kakak. Oh cong pian. Dapat ada pian di muka jangan ke belakang. Kayak apa tadi jawabannya? Oh cong dua pian cong dua. Nah, ulun pedahkan jawabannya lah. Jadi caranya mau olah hintalo jadi nanas, hintalo itu jarang sampai menggurak. Ambil itu dikuyak, dijur muka kanakan. Nanas ya. Itu caranya mau obahin talo jadi nanas ya. Iya, makanya itu salah satu budaya di dalam pemakaian bahasa Banjar, namanya cicupatian. Kalau Bapak dan Ibu mengajarkan dengan murid itu supaya tidak bosan, itu bisa dengan berteka-teki dulu, bercicupatian dulu. Kan banyak yang ada nilai-nilai agamanya, misalnya ya bolehlah sampai yang berukuk. Boleh kan? Boleh jawabannya karena sembahyang wajib berukuk. Kamu kada berukuk ketinggalan, ya kan? Jadi itu ada nilai pendidikan agamanya ya kalau Pak Ustadz yang mau kopiah nih. Adalah ya amal sajadah sambayang ya. Umatnya kamu kada ada berisi ya. Nyata aja kada ada berisi napam sajadah kada mau sambayang. Amun sajadah gesang sambayang ada. Amun sajadah sambayang jadi hendok. Ya lah. Nah, jadi kayak itu caranya mengajarkan murid itu mengenalkan kosakata bahasa Banjar. Ada pertanyaan ya. Bulu apa yang berwarna kuning? Kuningnya berataan bulunya. Ada hirangnya, ada coklatnya nih toh. Bulu apa? Warnanya kuning. Bulu apa? Bulu bin? Ada yang protes loh ibu. Itu bu lain bulu bin ya. Kenapa? Bulu bin. Jadi bukan orang kandangan lain bulu bin, tapi bulu bin. Kada dapat perhatian mencari jawabannya. Nah, pikir iwak apa yang paling gena aja? Iwak apa yang paling gena? Tohok mencari jawabannya caranya iwak behilim.
iwak behilin kepalanya paling geuna nyata aya mun iwaknya halus hileumna geuna. Nah, jadi kenapa bahasa Banjar itu perlu dipertahankan? Karena di dalamnya itu banyak kearifan lokal, ya. Kemudian ulun pernah penelitian ke Kuala Tungkal Provinsi Jambi. Di situ orang Banjar lebih Banjar daripada yang ada di kota Banjarmasin, daripada ada yang dulu sungai. Kenapa? Mereka menganggap bahwa bahasa Banjar itu lebih sopan digunakan dengan dibandingkan bahasa lain. Jadi kalau dianggap di dalam keluarga, mereka wajib menggunakan bahasa Banjar sehingga tidak hilang. Kalau kita tuh ada, nah wadah kita ini kalau bisa bahasa Indonesia misalnya di lingkungan sudah diajari pertama, bisa juga bahasa Inggris. Nah itu artinya menghilangkan bahasa daerah. Nah sebaiknya bahasa daerah dipakai, bahasa Indonesia ada, bahasa asing ada, kan ketiganya bisa berdampingan. Jadi bukan menghilangkan pemakaian bahasa daerah ya. Nah kemudian keunikan bahasa Banjar itu adalah kaya akan sinonim. Nah ada kata bahasa Banjar itu gugur. Di dalam bahasa Banjar itu ada yang sama katanya itu sampai lebih 20. Ada takipai, takirap, tasumbalit, tasarudup, tasarongkop, tajarongkop, tajungkam, takudadar, tagugur, tabarusok, tacalubuk, tadangcar, tacabur, tagaling, tabulinding, tajuramba, tajurahap, tatilantang, tatingharap, tarabah, tatilambung. Nah, lebih 20. Itu sama kah? Berbeda kah? Berbeda pada jatuhnya. Kalau takudadar itu jatuhnya bagaimana? Lain. Tadungsur itu tadingsir karena jalan licin. Kalau takudadar itu sebelum jatuh tak ulai dulu berputar. Takudadar namanya. Jadi ini semuanya jatuh tapi berwarna kuning apa? Amunang tatawa kira-kira tahu kosakatanya mah. Iyalah. Ada poren ibu menyambat. Kalau pian kena mengalami boleh kepurunan. Jadi itu termasuk jatuh juga, tapi berwarna kuning itu banyak sekali. Ini baru yang saya tampilkan yang sopan-sopannya saja ya. Ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris. Jadi istimewa bahasa Banjar ini. Ya. Coba ulun takoni bon pian nah. Bon pian kan ada bisi anak binian. Ya. Anak binian ini kena dilamar orang. Orang anak memberi jujuran jawaban pian tuh menyebut angka kah atau sapambari kah atau tasarah pian kah atau seikhlasnya kah? Bagaimana kalian kalimat yang Anda pilih? Maandak angka asa ada tega. Tasarah aja kalau ada diberi orang. Seikhlasnya? Kalau pindah kasih dikitan, saya pemberi kalau kasih dikitan, kata apa yang paling cocok, tapi kada menyambat angka. Soalnya ulunnya ada pengalaman keluarga. Jadi karena ini sudah berpacaran, lalu jangan tasarah aja. Harau, tasarah aja tadi berapa? Ada memberi sini? Kada memberi? Mang tasarah aja itu kan memberi lalu. Tasarah pang. Kada kau digugat lagi. Tapaknya sidin berjual mobil gesan baeruhan. Makanya harus pandai-pandai memilih kosakata. Maanda karagam misalnya 100 kalau orang kada berduit kada jadian. Ya Allah. Jadi apa yang kata yang cocok? Itu kan bahasa. Katanya apa? Ya. Sapantasnya. Ya betul. Jadi sapantasnya itu nang cukup gesan beeruhan, gesan palamenan, gesan pakaian. Jadi kosakata itu bila memilih salah maknanya salah juga. Sama buat pian ini belanja ke warung. Belanja ke warung itu
Apa bedanya tambahi dengan tawari? Tambahi dan tawari bedanya di mana? Iya, tambahi bayar, tawari ditambahi tapi kada bayar. Tawari pangjar pentolnya ya, tapi gratis kan menambah bayar. Tawari itu tambahannya gratis, kalau tambahi nanti bayar. Jadi kalau orang Jawa tidak mengerti itu. Di mana? Kada bayar kelak. Oh iyalah, itu kada dipakai itu bila di mall. Di mall ada pakai, orang kada diberi tawaran, ya kan? Nah, kalau di pedesaan itu masih ada tawaran, ya. Nah, ngatakanlah bila bisa anak gadis, sepantasnya pian berapa? Wah ini makanannya aja 100 juta. Nah, ya kalau pelaminan kada bayar 50. Kenapa paham-paham aja orang? Amun sapamberi kada memberi orang kada salah orang. Ya kalau nah, memang amun kita duit kada bertakar ada masalah. Amun duit nih takarannya aja kada ada. Jadi harus berhitung ya kalau supaya apa? Supaya kada hutang. Supaya kada hutang ya. Ini pengalaman ibu karena usia ibu ini jauh lebih tua daripada buat pian. Harau. Itu lain partikel. Itu namanya kata seru. Kata seru. Iya, penekanan. Itu esok kita ajari tentang kata tugas dan kata partikel. Jadi hari ini ulun menjelaskan lawan Bonpian mengenai pentingnya kenapa bahasa Banjar itu harus direvitalisasi, harus dihidupkan kembali. Jadi balai bahasa ini mereka merasa punya tanggung jawab yang besar untuk merevitalisasi bahasa daerah itu tadi. Jadi bukan hanya bahasa Banjar. Lembaga ini juga sedang berusaha merevitalisasi bahasa dari dusun dia ya. Jadi ada juga kelasnya bahasa dusun dia itu ya. Nah, kemudian bahasa Banjar juga kaya akan makna gramatikal ya. Ibu buka tolong halaman yang ada gambar waluh. Halaman 24 ibu. Nah, ini ngarannya Saraba Waluh. Di sini ada takacak bigi waluh. Pak Haji kah ini yang baku pian tahu lah pian? Pernah lah mendengar takacak biji waluh? Kalau tahu Rabah waluh pernah mendengar? Artinya apa Bapak? Buat pian ini adakah yang tahu artinya Rabah waluh? Ada? Pak? Apa dong? Kayak apa? Ulun contohkan kondisinya begini nah. Pian ini misalnya berkenalan dengan seseorang di media sosial misalnya. Kan rancak tuh berayuan ya kalau ada yang bilang begini, waduh ya matamu indah sekali. Lalu Anda menjawab apa? Rabah waluh. Apa artinya berarti? Bonpian ya orang Banjar masa kada ngerti Rabah waluh. Kalau mengajarkan pidato, kalau kosakatanya kada bahasa Banjar, kalah. Kenapa bisa manang? Orang tidak bisa mendengar. Dia ternyata bersemangat sekali. Karena intinya revitalisasi bahasa Banjar harus tahu bahasa Banjar. Baper. Baper.
Rabah waluh itu adalah menggambarkan seseorang yang tidak sanggup menyandang pujian. Ada sanggup menyandang pujian yang terlalu tinggi. Kalau waluhnya lah apa? Ya, waluhnya lah aja. Nah, apa? Misalnya siapa nih? Ah, ibu-ibu misalnya jalan-jalan ke pasar. Nah, ada sekelompok pemuda bilang waluhnya lah. Nah, apa artinya itu? Burit giul-giul. Atau misalnya Anda tidur nih, tidur. Sekalinya tak mimpi bumi bala. Ternyata waluh kawan tak kamu. Berarti waluh di situ artinya apa? Burit kawan sampai aduh sekalinya. Nah, tak kacak biji waluh apa? Buan pian ke Banjar ini bisa aja tak kacak biji waluh. Bila kada mendengarkan nang bebuan bepan dari bukan tak kacak biji waluh. Artinya apa? Kada kulihan apa-apa tak kacak biji waluh. Pian nih misalnya lah usaha anak jadi maklar mobil, jual beli mobil, ditukar larang dijual murah. Tak kacak biji waluh ngarannya itu kada menghasilkan apa-apa. Bisa nggak tak kacak biji waluh? Bisa. Jadi ada kawan ulun anak belajar bermaklar mobil, nukar mobil, hidup pajak tuh. Sekali diperiksa biasa mati puluhan tahun. Rupanya yang tahun terakhir aja dihidupi, tahun yang dulu mati. Nah jadi mah hidup itu mah 40 juta. Artinya apa? Nyata kacak biji waluh, rugi ya. Kenapa kenyarakan kah? Untung nyarak daripada kadep. Among kadep mah kabahar, tahu lah bahar. Jajar rujuk tahu lah. Jajar rujuk. Pak. Iya berjalan dalam gelap. Jadi bagaimana caranya berjalan dalam gelap begini nah itu jajar rujuk. Tapi ulun yakin banyak di sini yang tidak menggunakan kosakata itu lagi karena perkembangan teknologi. Contohnya ya, ulun di Banjar nih, di Banjar tuh hampir semuanya tuh menggunakan ledeng. Jadi kada lagi menggunakan sumur. Itu lama kelamaan nanti kata sumur tuh bisa hilang karena tidak digunakan lagi. Ya kan? Nah, sekarang itu kan kereta api, kenapa? Tetap kereta api namanya, padahal tidak pakai api lagi. Sekarang kan kereta itu pakai diesel atau pakai listrik, tapi tetap kata api dipakai karena awalnya itu adalah menggunakan batu bara yang mengeluarkan asap. Itu nanti lama kelamaan bisa hilang. Kosakata itu ada yang hilang, ada yang bertahan, dan ada yang baru. Banyak kosakata baru yang mungkin ada sendiri karena berkembangnya teknologi itu sangat banyak yang muncul ya. Seperti kata hujar, apa hujar? Hujan di internet itu di internet itu kan orang yang misalnya memberikan ujaran kebencian tapi diupah. Jadi misalnya ini pemilu, misalnya si A ini selalu dipuji-puji, Nanang memuji-muji itu diupah. Dengarnya hujan, jadi ada yang diupah sehingga misalnya itu dipuji-puji supaya orang ketujuh. Kalau itu misalnya dihina-hina itu supaya orang mual. Itu ada upahan di situ ya. Nah kita ini sampai jam 9:45 ya. 3 menit lagi. Nah baik ya. Lalu bahasa Banjar itu sendiri kaya dengan karya sastra lisan atau tulisan. Buan pian pernah lah mendengar mantra. Jadi mantra ini orang Bahari itu ada pakai skincare, ya kan? Ada pakai kuda Jepang, tahu lo kuda Jepang? Kendaraan. Tapi payu bener,
Orang harap lebih tua bermantra. Nih coba contohnya nih. Ini mantra berpupur supaya langkar. Pur sinupur keladit tapuyang. Bismillah aku berpupur banyak orang karindangan. Amun sudah berisi bini jangan tapi diterapakan. Kalau bina mati kapayuan enak ya. Nah, kupanah ke gunung, gunungnya runtuh. Kupanah ke sungai, sungainya kering. Kupanah ke angin, anginnya tamampan. Itu termasuk beberapa contoh dari mantra ya. Ini nanti dibagikan oleh panitia kepada Bapak Ibu semua ya. Baik ya. Masih ada waktu 2 menit, silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau Bapak ke depan kah? Silakan Bapak ke depan supaya pertanyaannya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kawananlah ya. Perkenalkan nama Ahmad Suryapandi dari Tanah Bumbu, tepatnya di Kusang Hulu, Langsung. Jadi mendengar dari apa yang telah dijelaskan Ibu tadi, bahwasanya bahasa Banjar ini sangat, bahkan untuk kita sendiri itu sangat sudah tidak lagi diterapkan.